Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Kita bersama-sama datang untuk bermajlis ilmu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini Allah menurunkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Ibu-ibu yang berbahagia, kita sekarang ini sudah masuk akhir di bulan Syawal, Bu ya. Sudah berada di tanggal berapa Syawal nih, Bu? 27 ya, Bu? 27 Syawal. Artinya bulan Syawal udah mau berlalu. Jadi bulan Syawal ini termasuk juga namanya bulan haji. Jadi bulan haji itu ada 3: Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, ini jadi ibu-ibu kalau mau berangkat haji boleh setelah bulan Syawal ini boleh berangkat haji. Tapi nanti hajinya itu di Arafah nanti ketika wukufnya tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi sekarang ini kalau misalkan ibu mau berangkat ke Mekah, sudah niatkan untuk haji, boleh. Karena bulan haji itu dalam Al-Quran dinamakan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Ini berkaitan tentang bulan Syawal. Kemudian yang kedua, tak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita semua, yang mana awal jahiliyah itu tak mengenal Islam, apa itu namanya iman, hidayah, tak kenal mereka. Maka diutusnya Nabi Muhammad mengenalkan kepada mereka mana yang ini halal dimakan, ini halal untuk kita konsumsi, ini haram bagi kita untuk kita konsumsi, haram bagi kita untuk berinteraksi, misalkan muamalahnya. Rasulullah lah jelaskan kepada kita semua. Maka seandainya Rasulullah SAW tak diutus di tengah-tengah kita, bingung kita ini bagaimana cara kita mengenal Al-Quran. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita sembah Dia, tapi tak diturunkan, tak diutus Nabi Muhammad. Macam mana kita mau kenal apa itu solat, apa itu puasa? Karena dalam Al-Quran Allah hanya menjelaskan tentang perintahnya saja. Aqimus shalah misalkan, dirikanlah solat.
Tapi di situ tak dijelaskan berapa jumlah rakaat sholat. Ibu-ibu ketemu tak di situ? Berapa jumlah rakaat sholat di Quran? Ada? Misalkan sholat zuhur 4 rakaat, tak ada. Kemudian sholat asar 4 rakaat, tak ada. Sholat maghrib 3 rakaat, tak ada. Cuman di situ diperintahkanlah, cuma perintahnya aqimus sholat, dirikanlah, tegakkanlah sholat. Itulah fungsi adanya Nabi itu, adanya Rasul, buat menjelaskan kepada kita semua bagaimana perintah itu dijalankan secara sempurna. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih semangat Bu ya? Udah selesai Syawalnya Bu? Udah, alhamdulillah. Ibu-ibu yang belum selesai Syawalnya, selesaikanlah mumpung beberapa hari lagi ini. Jadi bulan Syawal itu bulan yang mulia. Jadi kita nih, kalau kita tengok setelah puasa, kita dalam puasa ini kita suruh ibadah, qiyamul lail, ibu ya, tarawih, puasa, ibadah yang lain, sedekah. Nah kemudian bulan Syawal kita disuruh puasa 6 Syawal namanya. Apa faedahnya? Apa pahalanya? Barang siapa yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari, maka seperti dia ini berpuasa selama setahun. Pahalanya besar. Ini kita tengok setelah Syawal, kemudian ada namanya bulan haji itu. Ini tengok bulan haji kita disuruh lagi haji. Kita ni dalam agama kita ni ada perintah dalam sehari ada ibadah wajib. Kemudian selanjutnya dalam setahun itu ada namanya kita puasa wajib, puasa Ramadan. Kemudian dalam seumur hidup kita ini ada satu kewajiban sekali dalam seumur hidup, apa namanya? Haji. Itu artinya kalau kita tengok rangkaian-rangkaian tersebut, kita ini sebenarnya hidup kita ini untuk ibadah aja. Selalu ibadah. Nanti sebentar lagi zuhur. Habis zuhur tengok kita nanti asar. Habis asar maghrib. Itulah perjalanan hidup kita itu. Perjalanan hidup itu melaksanakan yang wajib-wajibnya. Jadi Islam itu sebenarnya kata Rasulullah, ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini orang ini udah tua renta Bu. Ibaratnya kakek-kakek lah, aki-aki datang ke Nabi. Kemudian dia bertanya, dekati Nabi itu, didekati. Sampailah di hadapan Nabi, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, seandainya saya ini melakukan sholat 5 waktu, saya jaga sholat 5 waktu saya, kemudian selanjutnya saya tak tambah sholat tersebut kecuali sholat yang diwajibkan saja, apakah saya masuk surga? Ya, kata Rasulullah, kamu masuk surga. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, kalau saya ini cuma puasa puasa wajib yang saya lakukan, puasa sunnah saya tak lakukan misalkan, masuk surga tak saya? Ya masuk surga, kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau melaksanakan yang wajib kita perhatikan ya, sholat kita perhatikan, yang wajib puasa wajib kita lakukan, yang wajib-wajib semuanya ini kita lakukan, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bu, surga itu mudah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan itu surga itu paling mudah masuknya. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki ini ada namanya jihad, ada namanya kita terjun di medan perang, ada apa namanya, disuruh kita cari nafkah untuk istri. Berat laki-laki itu masuk surganya. Kata Rasulullah tuh, apabila perempuan tuh sholat 5 waktunya dijaga, kemudian yang kedua selanjutnya taat sama suami. Kira-kira berat tak Bu? Taat sama suami ini berat ya. Taat sama suami, kemudian menjaga kehormatannya. 3 nih kata Rasulullah, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, kemudian menjaga kehormatannya. Kata Rasulullah, apa ganjaran pahalanya? Silakan dia masuk pintu mana aja, terserah.
Jadi surga itu ada 8 pintu. Nah, jadi 8 pintu itu kata Rasulullah, "Faman kana min ahlus shalah du'iya min babis shalah." Barang siapa nih dia nih ahli sholat, sholat sunnah maksudnya. Tingkatkan sholat wajib udah, sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah-sunnah yang lainnya setelah qobliyah, ba'diyah ini dilakukan sama dia, kemudian akan dipanggil melalui pintu sholat. Yang kedua, apabila dia nih hobinya sedekah, suka bantu orang, suka ngasih makan orang, suka beri ngasih orang-orang miskin duit, bantu sosial, maka dipanggil dari bab satu pintu namanya bab sedekah. Kalau dia ini berjihad di jalan Allah, akan selanjutnya dipanggil melalui satu pintu namanya bab jihad. Kalau dia ini suka puasa Ramadan udah, disambung lagi puasa Syawal, sambung lagi nanti misalkan puasa Ayyamul Bid, puasa puasa putih ya. Itu 13, 14, 15. Selanjutnya setelah itu puasa Senin Kamis. Kemudian selanjutnya nanti pas haji nanti itu ada namanya puasa Arafah. Itu kerjaannya dia ini, hobi dia ini puasa ya. Puasa sunnah ditingkatkan sama dia. Maka dia ini akan dipanggil dalam satu pintu, namanya pintu itu Babur Royan. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, silakan dia masuk pintu mana aja kalau syaratnya tadi itu terpenuhi. Ustaz, kan kita rukun Islam itu ada 5. Kemudian di situ ada namanya zakat, ada haji. Seandainya kita tak haji, kemudian tak zakat, masuk surga enggak? Masuk surga. Karena zakat itu kewajiban suami. Suami yang ngasih duit istri. Kedua, yang namanya haji tak boleh kita lakukan kecuali melalui izin suami. Kalau suami tak mengizinkan pergi haji, tak bisa haji itu. Jadi Islam itu memudahkan perempuan-perempuan masuk surga. Tapi ngapa kata Rasulullah perempuan paling banyak masuk neraka? Apa penyebabnya? Ini kata Rasulullah satu ya bu, takfurnal ihsan. Ini tak pernah mengakui kebaikan suaminya. Ini tak pernah sulit taat kepada suami. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah bagi saya. Jadi mukaddimah bagi kita ini pada bulan Syawal adalah bagaimana kita selalu menjaga amaliyah Ramadan kita. Amaliyah kita pada bulan Ramadan itu Masya Allah, yang namanya dari kita ini bangun tidur, kemudian menyiapkan keluarga, ibu-ibu menyiapkan keluarga ini buat sahur, pahala dah. Kemudian sholat qiyamul lailnya pahala. Kemudian selanjutnya habis itu puasa pahala. Dan aktivitas puasa ini semuanya pahala. Ini semangat untuk ibadah. Setelahnya itu, setelah Ramadan barulah kita menjaga amaliyah. Bagaimana kita merawat, ini yang paling sulit. Yang namanya kita ibadah sebanyak apapun mampu kita lakukan kalau secara berjamaah. Karena Ramadan itu semua kawan-kawan kita umat muslim itu semuanya ibadah, puasa jamaah sama-sama. Tak ada yang tak puasa insyaallah, kecuali yang berhalangan. Kemudian sholat, ramai masjid sholat jamaah, tarawih, isya, berbondong-bondong untuk datang ke masjid. Itu wajar bulan puasa ini. Tapi kalau setelah Ramadan, ini yang paling sulit. Apa? Itu nanti kembali kepada sunnah-sunnahnya, amaliyah sendiri-sendiri. Bagaimana kita merawatnya nih? Merawatnya itu yang paling sulit lah. Merawat amaliyah bulan Ramadan tuh. Maka yang paling penting ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita nih istiqomah, konsistensi di dalam melakukan ibadah. Ini yang paling sulit itu.
Kalau yang namanya kita ibadah mau seberapa rakaat pun pada bulan puasa itu nyaman, mau puasa yang itu nyaman, tapi bagaimana kita merawatnya itu. Oleh sebab itu Rasulullah pernah di dalam satu masjid itu melihat ada tali, Bu. Tali ini diikat ke tiang satu menuju tiang selanjutnya. Ada 2 tiang di situ, diikat tali di situ. Rasulullah heran, kenapa ada tali gitu? Tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, ya Rasulullah, itu tali yang digunakan oleh fulanah, oleh namanya ini. Untuk apa? Ini dia ini ya Rasulullah suka melaksanakan sholat malam. Jadi suka hobinya itu sholat malam qiyamul lail. Berakaat-rakaat dia lakukan. Terus fungsinya apa? Ya Rasulullah, kalau dia ini ngantuk, ngantuk capek, maka dia akan sandarkan tangannya di situ, dia bersandar ke tali itu, kemudian dia paksakan diri ke sholat malam tuh. Kemudian Rasulullah bilang, jangan seperti itu. Kalau kau tak mampu sholat, ngantuk, sholat malamnya tak usah dipaksakan. Pergilah kau tidur. Pergi tidur. Nanti ngapa? Kalau dipaksakan, sholatnya nih, sholat sunnah dipaksakan, nanti besoknya ini berat bagi dia. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang mana sesuatu tersebut memang sudah kita lakukan, tetapi bagaimana kita konsistensi meski sedikit, meski hal tersebut sedikit kita lakukan. Yang penting istiqomah itu yang penting. Ini kan kita puasa, bulan puasa tuh, kemudian qiyamul lail juga semangat, tapi setelah Ramadan ini coba kita tanya, masih tak itu bacaan Quran kita tuh yang biasa kalau kita duduk bisa sampai berjus-jus kita baca, setelah Ramadan tuh masih kita baca sentuh tak Al-Qurannya? Masih, alhamdulillah. Ibu ya, masih disentuh ya. Baca lah tahu, insyaallah baca ibu ya, bukan disentuh. Sentuh ya gitu. Jadi baca lah Bu ya. Jadi itu dibaca. Baca sedikit apa? Misalkan apa namanya tuh setelah maghrib duduklah di situ sebentar, 1 halaman karena 1 halaman 1 ayat 1 huruf kata Allah, kata Rasulullah apa? 1 huruf akan diberikan pahala 10. 1 huruf alif lam mim, alif lam mim. Itu berapa dah tuh? 30. Itu alif lam mim. 1 halaman tuh berapa huruf? Yang penting tiap hari duduk ya di situ habis maghrib, atau habis sholat, paling nyaman tuh habis sholat subuh. Habis sholat subuh, bangun situ sholat subuh, kemudian duduklah baca. Kan tenang pikiran tuh, anak tak ganggu, ya kan, keluarga tak ganggu, duduk sebentar. Habis itu barulah nanti melakukan aktivitas yang lain. Yang penting adalah bagaimana kita ini istiqomah. Sedikit kita lakukan, insya Allah hal tersebut kata Rasulullah SAW, apabila dilakukan dengan konsistensi istiqomah, inilah amalan yang paling dicintai. Apa kata Nabi? Ada seorang yang bertanya kepada istri beliau, bagaimana ibadah Rasulullah SAW? Apa yang paling dicintai oleh Rasulullah dari sebuah ibadah? Apa jawab istri beliau? Ahabbul a'mal adwamuha wa in qallah. Rasulullah itu paling suka adalah melakukan satu amalan sedikit tapi terus menerus. Karena kita ini tak tahu Bu, amalan yang mana kita ini masukkan kita ke dalam surga. Nah, belum tentu ibu-ibu, ini Ibu ya, belum tentu kita ini rajin baca Quran. Ini masukkan kita masuk surga itu gara-gara Al-Quran. Bisa aja yang masukkan kita ke dalam surga itu adalah memberikan makanan ke tetangga kita. Ibu ngasih makan ke tetangga. Bisa jadi. Atau bisa jadi kita masuk surga ini gara-gara kita senyum ke kawan. Senyum Bu. Bisa jadi.
Ini karena apa Bu ya? Ada sebuah cerita, saya ceritakan ini dari sahabat. Kenal Bilal Bu? Kenal Bilal? Bilal bin Rabah kenal? Kenal di mana? Kenal di cerita. Bilal bin Rabah ya Bu, sahabat sahabat Nabi. Nah, kita kenal bagaimana Bilal itu mempertahankan Islamnya sampai disiksa-siksa, dijemur di atas matahari, di bawah matahari. Kemudian ditimpakan pakai batu. Kemudian selanjutnya dicambuk berbagai macam siksaan lah. Nah, kemudian Bu, masih semangat? Kemudian nih, Nabi itu pernah bermimpi. Rasulullah itu bermimpi Bu. Dalam mimpinya itu dia mendengar ada suara-suara kaki di surga. Ada suara kaki dan Rasulullah tuh kenal kalau kaki itu kakinya Bilal. Kenapa kok tahu? Karena Bilal nih muazzinnya Nabi. Beliau itu muazzinnya Nabi. Setiap datang waktu azan maka datanglah dia ke kamarnya Nabi SAW, kemudian diketuknya. Maka kenal itu langkah-langkah Bilal itu. Ditanyalah, Rasulullah nanya ke Bilal, wahai Bilal, tadi malam tuh saya bermimpi, saya tuh mendengar jelas itu langkah kaki kau di surga. Tanya, wahai Bilal, ayu amalin arja indak, amalan apa yang paling kau unggulkan? Yang kau unggulkan, yang mana hal tersebut masukkan kau ke dalam surga? Amalan apa? Coba kau ingat-ingat. Kata Bilal, ya Rasulullah, tak ada amalan khusus sebenarnya ya Rasulullah. Jadi amalan yang saya lakukan sama seperti yang lainnya. Sholat, puasa, sama dengan yang lain. Memang tapi ya Rasulullah, memang ada yang satu amalan khusus yang saya rutinkan. Satu amalan memang saya rutin tuh yang memang itu menjadi amalan sehari-hari saya lah. Sama ibu-ibu tuh kalau amalan sehari-hari misalkan suka ngasih sedekah, misalkan ada orang miskin datang ya, jadi hobinya itu suka ngasih 1.000 ke 2.000 ke ibu ya. Tapi konsisten lakukan, istiqomah dia lakukan. Ada orang kasih 1.000, ada orang kasih 1.000 ya. Tapi memang itu hobi dia. Jadi gatal tangannya kalau tak kasih orang. Sedih hatinya, berat hatinya. Maka Bilal itu memang ada satu bulan saya lakukan, yaitu apa Bu? Tahu? Wudhu, masya Allah ibu-ibunya. Wudhu dia lakukan tuh. Jadi memang saya nih ya Rasulullah. Jadi kalau saya ini selalu menjaga wudhu. Kemudian kalau misalkan setelah saya wudhu, saya lakukan sholat 2 rakaat itu. Jadi amalan Bilal ini bukan ini sebenarnya, tapi amal beliau itu muazzin, amalan jihad dan lain besar amalan dia bersama Nabi itu. Tapi kata Rasulullah yang masukkan surga itu cuma amal seperti itu. Amalan yang remeh. Nampak ada kita nih meremeh nampaknya. Wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Itu memang saya rutinkan, tak pernah tinggalkan itu Rasulullah. Kata Rasulullah, inilah yang memasukkan kau ke dalam surga. Jadi pintu surga itu mudah bagi kita ibu. Mudah. Jadi masukkan orang ke dalam surga sebanyak-banyaknya dengan amalan-amalan yang dia unggulkan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bilang, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalka akhaka biwajhin taliq. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan yang sekecil apapun, meskipun kau bertemu dengan kawan wajah tersenyum. Kadang kita ketemu orang tuh Bu, masam ya mukanya, senyum tak mau, padahal itu sedekah. Ya, ketemu orang, ketemu kawan, silakan senyum, jangan lupa ucapkan salam. Yang kedua tadi itu, jangan pernah kita meremehkan satu amal sekecil apapun. Meskipun kita ini kata Rasulullah, Rasulullah itu pernah melihat seseorang itu berguling-guling di surga, tidur-tidur di surga. Disebabkan apa kata Rasul? Cuman
gara-gara dia menyingkirkan satu pohon di jalan orang. Ada satu ranting atau gitu misalkan ada batu, ada duri di situ, disingkirkan sama dia, kemudian Allah Subhanahu wa taala sayang sama dia, kemudian masukkan dia dalam surga. Ibu-ibu pernah dengar cerita seorang wanita yang tak bagus perjalanan hidupnya? Ibu ya, pernah dengar itu? Jadi kehidupannya ini ya tak bagus lah. Kemudian selanjutnya dia nengok di situ tuh ada anjing, Bu. Kausan anjing tuh ngendus-ngendus pada pasir, nyari air di situ tak ketemu. Di situ ada kolam. Kolam, tengok kolam dalam. Nah, perempuan ini pun nengok anjing tuh kasihan dia. Masuk dia ke dalam kolam tuh, merangkak dia masuk ke kolam tuh, ambil air menggunakan sepatu dia. Dengan sepatu dia diangkatlah, selanjutnya dia berikan air minum tuh ke anjing tuh. Nah, minum anjing tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan selanjutnya Allah merahmati dia dan mengampuni seluruh dosa-dosanya dan masuk ke dalam surga. Cuman ngasih air minum. Ini mudah bagi kita semua ini insyaallah masuk surga, tapi satu syarat, kita ini ikhlas lillahi ta'ala. Terkadang amalan besar nampak tuh, ngapa tak masukkan kita ke dalam surga? Karena biasa tuh tak ada pengorbanan di dalamnya, kemudian tidak ada sukarela dalamnya, tidak ada rasa ikhlas di dalamnya. Tapi amalan yang sedikit begitu aja kita lewati, tapi sebenarnya situ ikhlas. Tapi sebaliknya tuh, jangan pernah kita ini meremehkan dosa kecil. Dosa kecil nampak bagi kita ini, dosa itu nampak remeh lah. Ya kata Rasulullah, innal abda la yatakallam bi kalimah fi ridwanillah, fi ridwanillah. Sungguhnya hamba tidaklah dia mengucapkan satu kata di mana kata tersebut membuat Allah ridha kepadanya, kemudian la yulqa alaihi bala, dia tak memikirkan perkataan tersebut. Jadi kata-kata ini biasa diucapkan sama dia. Ya, kata tersebut begitu lewat begitu saja. Jadi bukan perkataan yang serius bagi dia, tapi perkataan itu bagus. Kata-kata dia ini mengandung misalkan nasihat, ada mengandung dakwah, ada mengandung kebaikan-kebaikan, tapi sebenarnya perkataannya biasa diucapkan lewat gitu ya. Habis itu dia lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ridha dengan perkataan dia dan masuk ke dalam surga. Kemudian sebaliknya, ada seorang hamba mengatakan perkataan yang dalam perkataan itu Allah murka. Ibu ya? Perkataan apa, Bu? Banyak lah, Bu ya. Biasa kita karena kebiasaan misalkan bohong atau apa, biasalah. Kemudian ngomongkan orang, gibah, gosip, ngerumpi, gosipan orang, biasa. Lewat begitu aja. Tak pernah kita pikirkan. Tapi Allah Maha melihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apa sekecil apapun yang kita lakukan, ucapan, tindakan sekecil apapun, kemudian bentuknya ini sesuatu yang dicintai Allah, akan diperlihatkan nanti di hadapan Allah. Kemudian sebaliknya, sejahat apapun bentuknya, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, tak pernah luput di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti semuanya ini akan diperlihatkan. Karena nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bilang kan, itu mungkin hadis ini familiar bagi kita semua. Rasulullah nanya, wahai sahabatku, kalian tahu semua siapa itu orang-orang yang bangkrut? Bu, pernah dengar hadis ini kan? Siapa yang bangkrut tuh? Kata sahabat, orang yang bangkrut yang tak punya aset, tak punya investasi, bangkrut 0%, tak ada asetnya, atau dia ini minus, punya utang. Kata Rasulullah, bukan itu. Yang bangkrut itu adalah orang yang sudah mengumpulkan ibadah-ibadah ketika di dunia. Umroh udah, haji udah. Umroh berkali-kali, bukan sekali dua kali. Haji mungkin 2 kali 3 kali. Kemudian kerjaannya
sholat tahajud, baca Quran. Semua ibadah dia kumpulkan ketika di dunia. Kemudian mati orang ini, dikumpulkan nanti di akhirat di padang mahsyar. Selanjutnya dihisablah dia. Dihisab, ketika dibuka catatan amalnya, ditengok di situ catatan amal kebaikan banyak sekali. Apa? Banyak kawin. Banyak catatan amal di situ yang baik-baik banyak. Nah, selanjutnya setelah itu ditengok catatan keburukannya juga banyak. Tapi keburukannya itu bukan dosa-dosa yang nampaknya hubungan dia dengan Allah. Nah, tapi hubungan dia dengan manusia. Catatan jahatnya itu, Bu, kejahatan. Kalau hubungan dia sama Allah, misalkan dulu tak pernah sholat, tobat dia. Nah, tobat dia selanjutnya tinggal dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni insyaallah. Atau dia ini misalkan pernah berbuat jahat hubungannya dengan Allah, puasa tak puasa dia, nah, tinggal dia bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Tapi yang kedua ini hubungan dia dengan manusia itu sulit, Bu. Kalau dia pernah misalkan ngomongkan orang, pernah nyakiti orang, pernah nempeleng orang, pernah ini hubungan dia dengan manusia, dia ini syarat taubatnya dia harus cari orang tuh. Cari orang tuh, ada hubungan utang misalkan, utang sama orang tak dibayar, lupa dia, nah, atau sengaja lupa. Nah, dia wajib nyari orang tuh, kemudian dia minta maaf. Tapi kalau dia belum minta maaf, tobat dia sama Allah, kemudian dia belum minta maaf, ini tak akan diterima tobat, karena hubungan manusia belum selesai. Dia wajib cari orang tuh, kemudian dia minta maaf. Tadi orang ini mati, tengok catatan amalnya, ternyata hubungan ini belum selesai di dunia. Kumpulkanlah fulan, mana orang-orang nih yang pernah kau sakiti, mana orang-orang yang pernah dulu kau zalimi. Kumpulkan dia, kumpulkan, datanglah itu berapa banyak orang tuh, nuntut semuanya haknya. Dulu ini ya Allah pernah nyakiti saya, ya Allah dulu pernah ngutang sama saya belum dibayar. Nah, ini nanti di kiamat tuh, nanti dihisab semuanya, Bu. Ya Allah ini macam-macam lah dosanya dia sama orang-orang. Apa yang dilakukan oleh Allah, Allah itu adil. Allah itu maha adil. Kata Allah, nah kau berikan pahala kau tuh, pahala haji kasih dia, pahala sholat kasih dia, pahala ini kasih ke itu. Habislah pahalanya nih dibagikan. Kemudian belum selesai urusan dia dengan manusia tadi, belum selesai, masih banyak. Kata Allah, apa pahalanya udah habis, tak ada yang bisa diberikan. Kata Allah, dosa-dosa orang nih, dosa-dosanya nih, nah silahkan kau transfer ke kita nih, Bu, dosa kita banyak. Mau nanggung dosa orang mau? Tak mau kita, Bu. Dosa kita udah banyak. Mau nanggung dosa orang lain lagi. Akhirnya dosa orang lain itu kita tanggung. Naudzubillah. Dan kemudian dosa tersebut dibagikanlah, masuklah dia bertambah dosanya makin banyak, pahalanya udah habis, masuklah dia ke dalam neraka. Nah, wala'iyadzubillah, takut itu. Jadi maka ibu-ibu, kita nih di dunia ini urusan kita sama Allah, urusan kita dengan manusia. Maka hubungan kita halal bil halal. Nah, ini fungsinya halal bil halal itu adalah bagaimana kita ini minta maaf lah. Nah, minta maaf ke manusia. Sebaik-baiknya manusia itu kata Rasulullah adalah orang yang saling memaafkan. Aman dari kejahatan orang lain. Kata Rasulullah, kata dalam Al-Quran tadi itu, apa yang dibaca tadi? Ibu nih, ibu yang qari kita, ayat sebelumnya kan, ya ayyuhalladzina, ayat sebelumnya kan, tentang wa'tasimu bihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allakum yahtadun. Nah, ini kan berbicara tentang bagaimana kita ini umat Islam menyatu, menjadikan Allah jadikan kita ini bersaudara, agar kita ini tak saling membenci satu yang sama lain. Nah, ini ayat sebelumnya ini berbicara tentang takwa. Nah, ini ayat sebelumnya itu berbicara tentang takwa, setelahnya berbicara tentang persaudaraan. Karena takwa ini kalau kita merujuk kepada masalah puasa dulu tuh, para khatib, para muballigh, para ustadz sering menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Nah, kemudian di situ kita tengok ayat takwa, wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada tadi ayat tentang takwa puasa ya. Tujuan kita puasa ini adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, iya. Kemudian Allah juga pesan ke kita ini tadi ayat sebelum tentang persatuan itu wa'tasimu, yaitu berbicara tentang jangan sekali-kali kita ini mati melainkan dalam keadaan muslim, dan kita diperintahkan untuk bertakwa. Takwa ini Allah sebutkan juga, sering diulang-ulang kata takwa dalam Al-Quran. Kalau kita baca, buka Al-Quran, kita renungi, kita baca, pasti sering diungkapkan la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Diperintahkan untuk kita takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah perintahkan kita untuk bersegera menuju ampunannya, yang mana ampunan ini seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa ini orang-orang yang bertakwa? Ini Allah juga kemudian sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra, yang mana kata Allah orang yang bertakwa ini adalah yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, baik kata Allah fis sarra wad dharra, dalam kondisi dia ini kaya, bercukupan. Kemudian wad dharra yang kedua adalah dalam kondisi dia ini kesulitan, sulit ekonominya. Tapi kenapa? Tapi dia mau menginfakkan harta meski dalam sulit. Ada kata Rasulullah itu sabaqa dirhamun alfa dirham. Katanya kata Rasulullah, pahala orang yang memiliki 2 dirham lebih besar daripada pahala yang orang yang memiliki 100 dirham. Karena kenapa? Orang yang memiliki 2 dirham ini ketika dia menginfakkan hartanya 1 dirham, dia ini sisa hartanya 1 dirham. Jadi dari 2 dirham yang dia punya itu diinfakkan 50% hartanya. Tapi orang yang punya 100 dirham, dia infakkan 10 dirham. Nampak kita nih di mata kita besar yang tadi 10 dirham, tapi di mata Allah tuh kecil. Kenapa? Dia masih punya berapa persen tuh? 90% masih ada. Tadi yang 2 dirham tuh dia sisa hartanya 50%. Meskipun 1 dirham dia infakkan, tapi pahalanya besar. Karena yang namanya hubungan pahala ini bukan kita yang kacamata kita, tapi kacamata yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menganggap remeh lah ibu-ibu yang rahmati Allah. Kemudian tadi itu ciri orang yang bertakwa itu adalah menginfakkan hartanya dalam kondisi senang maupun sulit. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, dia mampu menahan amarahnya, tidak meluap-luapkan amarahnya kepada orang lain. Tidak cepat marah, Bu. Ini Ibu ya. Tapi kalau marah dalam kebaikan boleh, Bu. Yang ketiga ini kata Allah, kemudian wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Sebelum orang minta maaf, dia sudah maafkan. Ini sebelum orang minta maaf, dia sudah memaafkan orang. Semua dosa-dosa orang tuh yang pernah menzalimi, menyakiti dia, pernah berhutang ke dia, ini saya lunaskan semua. Ada Bu, kira-kira Bu?
Ada yang mau seperti ini? Insya Allah. Ini sebuah cerita zaman Nabi itu. Zaman Nabi itu ada sahabat. Rasulullah kan biasa senang duduk-duduk dalam majlis ilmu. Kumpullah dalam majlis ilmu, dalam satu satu majlis itu. Kata Nabi, dia ngomong kepada sahabatnya, sebentar lagi akan masuk dalam masjid ini, kata Rasulullah, penghuni surga. Sahabat menanti siapa yang akan masuk nih. Tiba-tiba masuklah, ada orang tuh masuk dia ke dalam majlis itu, dalam kondisi wudhunya, kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah itu besoknya lagi Nabi duduk-duduk dalam majlis itu, kemudian Nabi ngomong kepada sahabatnya, sebentar lagi akan masuk ke dalam majlis ini, masjid ini penduduk surga. Masuk orang itu lagi yang semalam tuh. Kemudian besok lagi ngomong ke Rasulullah di tengah majlis tuh, sebentar lagi akan masuk di tengah-tengah kita ini penduduk surga. Ternyata orang yang sama, Bu, 3 hari itu sama orangnya. Sahabat kan penasaran. Kalau Rasulullah sudah ngomong seperti itu, berarti betul masuk surga orang itu. Karena Rasulullah yang menjaminnya orang ini masuk surga. Ada sahabat tuh, namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia ini penasaran dia. Apa sih amalan yang dia lakukan ini kok dia masuk surga? 3 kali Rasulullah. Kemudian dibuntutilah orang itu, dikoti dia. Sampailah ke rumahnya, orang ini masuk, kemudian dia gedor-gedorlah pintu. Kemudian kata yang tadi ini, Abdullah bin Amr ini nanya gedor pintu, dibukakan pintu dan mengatakan, boleh tak saya nginap di rumah kau? Selama 3 hari aja saya mau nginap di rumah kau. Boleh, kata sahabat tadi itu. Silakan masuk, nginaplah di rumah tadi itu 3 hari. Jadi di sini kita ngambil fikih, Bu, kalau datang ke rumah orang tuh paling maksimal 3 hari bertamu. Tak boleh lama-lama. 3 hari. Masuklah dia dari itu ke rumah, diamati. Tengok, diamati apakah dia punya amalan hebat, besar. Ya kan? Tengok dia tidur di malam hari, diamati sahabat tuh. Ternyata tidak ada, sholat tahajud pun tak ada. Kecuali nanti dekat azan dia sholat 2 rakaat ini selesai gitu. Gitu kan? Besoknya lagi malam hari tengok ngorok ya dia. Nyenyak tidur. Habis itu heran dia kan. Besoknya lagi ini terakhir. 3 malam dah nih. Tengoknya di situ sama gak tidur, gak diingat, ada, tak bangun malam, tak ada amalan khususnya. Habis itu selesailah dia masanya ini, paginya dia pamit, wahai sahabatku, sebenarnya saya nih bertamu ini tak ada lain tak bukan, saya ingin ngamati amalan apa yang kau lakukan. Karena saya itu mendengar Nabi, saya duduk bersama Nabi dalam satu majlis, Nabi itu nyebut nama kau, nyebut kau ini berada dalam surga. Jadi saya pun ingin ikut apa yang kau lakukan. Kata sahabat tuh, jawablah dia. Kata sahabat, tak ada amalan khusus wahai kawanku. Tak ada. Kau tengok sendiri setiap malam macam mana aku lakukan. Tak ada. Habis itu sahabat ini pun Abdullah pun pergi dia balik. Sebelum dia jauh tuh panggil, sini kata. Memang saya ingat ada amalan khusus saya lakukan. Setiap saya ini mau tidur, Bu. Kalau mau tidur, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa saya. Yang kedua, ampunilah dosa orang-orang yang pernah menyakiti saya. Ini pernah doa seperti ini, Bu? Itu ampunilah dosa-dosa orang yang pernah menyakiti saya, dan saya memaafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti saya. Saya maafkan semua saya maafkan ya Allah, saya ikhlaskan itu semuanya ya Allah. Dan kemudian saya pergi tidur. Nah, ini kata sahabatnya, inilah yang memasukkan kau surga dan sulit kita lakukan. Ya ibu yang rahmati Allah, cobalah kita amalkan ini, Bu. Setiap kita mau tidur, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang pernah menyakiti saya ya Allah. Saya maafkan semuanya mereka ini ya Allah. Saya maafkan. Sebelum mereka minta maaf, kita maafkan semuanya. Insya Allah ibu-ibu, dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mungkin berat bagi kita, tapi memang harus kita lakukan. Kata dalam Al-Quran, ciri orang yang bertakwa itu adalah
al-kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai, suka dengan orang-orang baik, dan Allah juga mengatakan surga itu sangat dekat dengan orang yang baik. Surga itu jauh dari orang-orang yang keras, yang kasar. Suka dengan orang yang lemah lembut, suka dengan orang yang memudahkan orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kita ni halal bil halal, Bu. Kita maafkanlah satu sama yang lain, berupaya meningkatkan iman kita, amalan-amalan kecil, tapi itu kita perhatikan karena di dalam amalan tersebut bisa saja ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya menghindari kejahatan-kejahatan, dosa kecil nampak di hadapan mata kita, tapi kita harus tahu siapa yang kita langgar aturannya ini, Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kita surga ke dan neraka. Ini tempat kita cuma dua, mau surga mau neraka, terserah. Kata Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau masuk surga silakan beriman, yang masuk neraka silakan dia kufur. Itu pilihan bagi kita masing-masing. Terserah ibu-ibu. Semuanya Allah serahkan kepada kita semua. Pilihan bagi kita semua. Allah memilihkan kita. Silakan kau mau milih ini, mau milih itu. Karena kita hidup ini cuma dua. Ada sesuatu yang bisa kita pilih, ada sesuatu yang tak bisa kita pilih. Bu ya? Sesuatu yang tak bisa kita pilih ini, Bu, sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak mau, misalkan Allah ciptakan kondisi saya seperti ini. Allah ciptakan saya lahir di rahim orang Indonesia. Ibu-ibu ada yang milih seperti itu? Saya ingin milih jadi orang Korea ya misalkan. Tak ada, Bu ya. Tapi pinginnya jadi orang Korea misalkan, Bu ya. Jadi orang Amerika misalkan. Tapi Allah itu pilihkan kita, kau nih lahir di Indonesia, muka kau seperti ini, tubuh kau seperti ini, udah seperti itu, pilihan Allah pilihkan kita. Tak ada yang kita milih mau jadi seperti ini. Badan saya kecil macam ini, tak ada yang mau milih. Pingin saya tinggi ya. Ibu ya, pingin saya itu sempurna, tapi Allah pilihkan seperti itu. Dan Allah, ibu-ibu, perlu kita tahu, Allah marah kepada seseorang yang menghina kepada orang yang bukan pilihan dia. Pertama, misalkan kita menghina kabilah suku dia. Kita lahir tak mau jadi suku ini, saya ingin jadi suku itu. Tapi kita lahirkan, takdir Allah melahirkan di kita di suku ini, maka tak boleh kita menghina suku itu. Atau kita marah kepada orang yang kulitnya warna hitam misalkan, atau kita membuli orang kulitnya hitam. Allah marah karena dia tak mau warna hitam sebenarnya. Allah marah itu. Maka ada seorang sahabat tuh pernah dia berkelahi sama sahabat Rasulullah itu, kemudian dia mengatakan, ya bintal aswad, wahai anak hitam, katanya. Rasulullah marah kepada dia, kenapa kau mesti mengatakan itu? Bukan pilihan dia mau jadi orang hitam. Dia ngina Bilal jadi orang Habasyi, bukan dia pilihan dia, pinginnya mungkin seperti itu, tapi Allah takdirkan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, tinggalkan itu karena ini sifat jahiliyah, ini udah basi. Kita dalam Islam, Ibu, jangan sampai kita menghina orang karena sesuatu yang bukan pilihan dia. Tapi ada sesuatu yang pilihan kita, yaitu kita mau sholat silakan, mau puasa silakan. Kalau tak mau puasa silakan. Inilah pilihan kita. Mau beriman silakan, mau tak beriman silakan. Itu pilihan kita. Kadang ada yang pilihan kita, tetapi ternyata bukan pilihan kita. Misalkan kita nih, kita sudah bagus jalan kita tadi, misalkan dari rumah pakai motor udah bagus, bannya udah bagus, udah isi bensin, oli udah bagus, jalan udah bagus, udah pilihan kita seperti itu. Tiba-tiba aja orang nih melanggar kita dari belakang. Kita tak ada pilihan lain. Kita sudah memilih seperti ini bagus, tapi tak ada pilihan orang lain melanggar kita. Jadi seperti itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pada bulan Syawal ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, kita maafkan, saling memaafkan, halal bil halal. Allah memaafkan juga insyaallah semua dosa-dosa kita terkait dosa kita terhadap manusia. Sekian saya tutup di dalam majelis ilmu kita ini. Kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majlis.
Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.